Tolong diulang. Diundang kembali. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang akan dibacakan oleh Ibu Asnidar Mauraksa SPD. Assalamualaikum. Nah, Ibu Asnidar kami persilahkan. Aku jadul loh DRA, jangan SPD ya. Bentar kebukaan. Hijau main WA aja ya. Dikirim. Ya, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha min tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa antum midu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua PDA yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Mulyani, Sarjana Ekonomi. Kepada Ibu Eni Mulyani kami persilahkan. Iya. Sarjana pendidikan. Hadir. Eni Mulyani, sorry saya ralat ya di sini. Ya. Sarjana pendidikan, maaf. Kan? Ini sarjana ekonomi Kak, karena belajar ekonomi. Ya ini. Oke. Ya. Sorry ya baru lihat. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu billahi. Kayaknya di unmute. Ibu pimpinan daerah Aisyah Tangerang Selatan, Ibu Afni, yang insya Allah menjadi sumber pada hari ini. Yang hormati pengatur acara, Ibu dosen, Ibu Ermali, selaku pimpinan cabang Pamulang juga. Pimpinan cabang saya hormati se-Tangerang Selatan. Nah, insya Allah pada hari ini mengikuti Zoom meeting yang kita laksanakan ini. Yang saya hormati pula ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang saya tidak mengurangi rasa takjub saya yang telah hadir mengikuti Zoom meeting ini di seluruh kota dan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti, menjalankan apa-apa yang menjadi tugas kita yang sudah menjadi rutinitas kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mengikuti Zoom meeting yang kita akan mengikuti acara pembinaan atau acara pendampingan untuk pengusaha-pengusaha yang hebat. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak ibu-ibu semua yang telah hadir mengikuti acara ini. Ya mungkin memang pada kesempatan ini kita bersyukur bisa mengikuti perkembangan teknologi yang canggih ini. Sejatinya kita biasa mengadakan rapat-rapat, kumpul-kumpul, dan membicarakan masalah-masalah pergerakan organisasi Aisyah kita ini. Alhamdulillah karena adanya COVID-19 ini, adanya pandemi, ya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti teknologi yang sekarang ini. Walaupun dalam keadaan yang serba mengejutkan, menakutkan, dan mengkhawatirkan kita semua, tapi alhamdulillah kita masih diberi sehat. Semoga sehat semua ya. Dan pun insya Allah disembuhkan. Yang mendapat musibah kita harapkan agar kuat dan tabah. Yang saya hormati, yang kedua saya ucapkan kepada mahasiswa atau perguruan tinggi UHAMKA yang melaksanakan acara ini. Memang acara ini itu pendampingan kepada ibu yang telah mendapat tunjangan dana atau mendapat program dari mahasiswa itu kemarin dari cabang Pondok Aren aja baru ya Bu ya. Dan untuk sudah penderita TB yang kemarin dari cabang Pondok Aren. Jadi ada beberapa pengusaha-pengusaha dari Pondok Aren dan penderita TB yang kemarin sudah sembuh ataupun yang mendapat bantuan musibah, mendapat bantuan dana itu, alhamdulillah sudah berjalan. Kalaupun nanti di cabang lain belum ada, nggak apa-apa. Untuk acara ini pendampingannya kita semua cabang dan program se-daerah Tangsel itu harus tahu semua. Adapun yang ada mengikuti dari belum atau bukan dari anggota Aisyah pun kami mengucapkan terima kasih karena saya mengundang juga kemarin dari teman-temannya Pak Firmansyah. Nah, Pak Firmansyah ini mengikutkan
bertanya atau boleh nggak Bu yang di luar? Silakan. Good. Saya ucapkan terima kasih ya Mas Firman. Nah, untuk pendampingan ini, kalaupun belum mendapat bantuan dana, ya, saya harapkan mengikuti acara ini, mudah-mudahan ke depan ada pengusaha-pengusaha yang dapat dibantu juga dari cabang-cabang lain. Nah, untuk pendampingannya ini mungkin kita akan melihat ke depan didampingi bagaimana yang udah dapat bantuan kemarin. Apakah usahanya berjalan atau tidak atau bagaimana? Dan insya Allah akan program ini berlanjut, ya. Mungkin materi hari ini itu nanti akan mendengarkan paparannya dari narasumber-narasumber yang sudah kita programkan hari ini. Untuk materi dan kita juga memang ibu-ibu sebenarnya jadi pengusaha semua, cuma mungkin usahanya yang belum terkoordinir. Memang dari Bang Puputat itu Kak Idai itu udah punya usaha. Nah kemarin itu belum dapat bantuan atau belum terkoordinir. Beliau sering menanyakan masalah UMKM segala macam. Nah mungkin hari ini bisa kita ikuti acaranya dengan seksama. Nah pada ibu-ibu saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk dapat mengikuti acara ini dengan tertib. Nah adapun nanti apabila ada yang kita belum jelas ataupun kita ingin tanyakan, silahkan di sini terbuka atau terbuka. Kita ikut tahu bagaimana lanjutan program ini, ya ibu-ibu semua ya, kami mohon perhatiannya dan terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sorry, cukup sekian sambutan saya. Mohon maaf yang tiba-tiba ya semalam Bu Afni bertugas ini, jadi saya ya persiapannya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenny. Selanjutnya kita memasuki yaitu materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Nah, tadi kita sudah mendengarkan juga tadi pengantar dari Bu Afni ya, sambil santai tadi berawalnya dari mana kegiatan ini. Kemudian tadi juga Bu Eni yang mewakili PDA juga sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya seharusnya peserta pendampingan hari ini harusnya yang sudah memperoleh bantuan untuk usaha-usaha yang sudah dilakukan ya. Dan kemudian juga bagaimana pengawasan daripada para usaha kecil itu ya, yang sampai saat ini apakah sudah usahanya maju atau bangkrut gitu ya, karena sudah berjalan berapa lama ya Bu Eni ya di Pondok Aren ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan peserta hari ini juga akan mendapatkan pembiayaan, kemudian untuk mengatasi kesulitan atas usaha yang sudah dilakukan sekarang ini. Kemudian atau mungkin saja termotivasi untuk membuat usaha baru gitu ya dengan adanya acara ini. Atau mungkin juga Aisyah nanti bisa kelanjutannya membentuk koperasi ya dan lain-lain gitu ya. Atau kita udah ada Bu Eka ya. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan yaitu penyampaian materi dari para narasumber. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Rasid FHI, yaitu dengan materi pemberdayaan ekonomi perempuan. Kami silakan kepada Bu Agni untuk menyampaikan materinya. Silakan. Yang belum di-mute dulu. Ya,
Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Ibu Eni, Bu Hartini, Bu Sweti, siapa lagi nih, ibu-ibu yang dari PDA Tangsel, pimpinan harian, dan juga ibu-ibu semuanya. Ini karena menghemat waktu, mohon maaf tidak saya apelin satu persatu. Tadi pagi sudah yang awal-awal datang dan tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang saya pada ibu-ibu yang saya cintai. Saya berterima kasih telah hadir. Baik, mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba share screen, mudah-mudahan bisa. Kok kendalanya suka begitu ya? Agak lihat ini ya, boleh dipahami. Kak Apni kan udah tiap hari megang ginian. Iya, tiap hari pegang, cuman signal kita nggak pegang gitu. Masalahnya itu. Benar. Tapi saya sudah bisa terlihat ibu-ibu? Belum. Kami belum. Belum, Bu. Ya, sabar ya. Kalau yang saya sudah saya buka nih. Lagi proses. Harus sabar. Kita aja 9 bulan ya di rahim ibu. Benar. Jadi kalau nanti agak telat nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Nggak apa-apa, Kak. Semuanya kita memang harus saling maklum. Ya. Sudah ada yang bisa lihat? Belum, Bu. Belum Dah. Udah, Bu. Ada. Ya. Perlu saya zoom nggak ya? Di zoom. Sudah, Bu. Zoom, Bu. Kalau di zoom saya tidak bisa melihat ya, mohon dimaklumi. Bisa coba zoom kalau mudah-mudahan berhasil. Alat Kalau aja yang dibuat nggak bisa kita kendalikan begitu ya ibu-ibu, apalagi ciptaan Allah. Ya, bisa? Bisa. Udah, Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Baik. Oke. Topik yang akan disampaikan gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan Muhammadiyah. Karena ada yang daftar juga bapak-bapak yang pernah minta izin gitu kan, makanya saya buat Muhammadiyahnya. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi lebih berperspektif gender, ada laki-laki dan perempuan, padahal tetap ini hanya judulnya aja. Tapi perempuan Muhammadiyah di luar sana mestilah Aisyah, nggak ada lain. Kalau NA, IPM, Imawati itu adalah kader. Baik ibu-ibu, ya tadi sudah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebetulnya mimpi lama. Sebetulnya mimpinya dari 1999 ya, tentang ekonomi. Pembicaraan mungkin sebelum merdeka sudah dibicarakan juga tentang bunga bank dan riba. Waktu itu Mas Mansur pendiri negara yang termasuk di dalam 4 serangkai ya, mungkin kita masih ingat, itu pernah sempat ingin mengharamkan bunga bank waktu itu. Tapi karena tidak memungkinkan, itu sebelum merdeka loh. Nah, jadi masalah ekonomi itu sudah sejak awal berdiri sebetulnya. Karena memang pendiri-pendiri Muhammadiyah, Aisyahnya juga itu adalah pengusaha batik, kehadalan saudagar, ya, saudagar antar kota, antar provinsi. Sambil berdagang, beliau berdakwah. Karena di Muhammadiyah senyum pun juga dakwah, di Aisyah juga demikian. Jadi nggak usah khawatir. Potensi dagang, potensi bisnis, potensi ekonomi dimiliki oleh semua manusia. Ingat kisah Adam dan Hawa? Kenapa terlempar ke dunia? Kalau enggak kita di surga jannat loh ibu-ibu. Terlempar ke dunia gara-gara
dibujuk rayu oleh setan dengan persoalan ekonomi. Ya, persoalan mengisi perut yang jelas dilarang, la taqrabu hadhihi syajarah dalam Al-Quran, tapi Adam dan Hawa, bukan Hawa loh, dalam Al-Quran Adam dan Hawa, dua-duanya memakan buah larangan tersebut. Sampai di Indonesia namanya buah huldi. Kenapa nggak buah duren ya gitu kan? Tapi ya begitu kisah yang kita terima. Itu kenapa? Karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, jadi yang akan tadi juga tujuannya apa nih sudah. Jadi ini Muktamar ke-45 di Malang itu digongkan betul. Supaya ekonomi menjadi pilar keempat. Pilar pertama kita ketahui bersama yaitu tentang keagamaan ya. Agama ya lebih dominannya di sini adalah majlis tabligh, kira-kira seperti itu. Kemudian kesehatan, majlis kesehatan. Selanjutnya yang ketiga pendidikan. Majlis Dikdasmen kalau untuk di Aisyah. Nah yang keempat ini pilarnya adalah ekonomi. Begitu pentingnya dianggap bahwa nggak bisa kita meleng tentang ekonomi. Karena dia bermata dua. Kalau mau terjerumus kayak nenek moyang kita Adam, ya sudah ada kisah nyata bukti. Selanjutnya itu terus menerus sampai sekarang. Terjadi peperangan juga karena terjadi penjajahan juga karena kebutuhan ekonomi sebetulnya. Nah, Islam bagaimana tentang ekonomi itu komplit tapi tidak detail. Jadi lebih banyak kalau kajiannya kajian yang masuk kategori berkemajuan. Peluang ijtihad lebih luas untuk ekonomi. Nah, alhamdulillah pendahulu-pendahulu kita itu memiliki pendekatan yang orang lain mungkin tidak tahu. Kita sama-sama ketahui bahwa pendekatannya bayani, membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar teks dan konteks. Bayani, kemudian burhani. Nah, burhani itulah ini kita undang Ibu Dr. Gusniarti berbicara tentang ekonomi. Nanti kita undang lagi dokter siapa yang terkait dengan kesehatan dan begitu seterusnya. Nah, itu burhani ya. Kemudian irfani. Nah, irfani itu rasa, zikir di situ. Tidak boleh menipu dalam gerakan ekonomi apapun bentuknya. Dua kali nenek ini. Ya, baik. Kemudian diperkuat lagi dengan Tanwir 2018. Saya hadir waktu itu di Surabaya. Itu gongnya udah kenceng banget. Ekonomi ya menjadi pilar keempat untuk gerakan Aisyah. Ya, mimpi-mimpi alhamdulillah sudah dimulai dari yang kecil-kecil. Ya, saya coba bisa enggak mahasiswa saya gerakkan bergeraklah Aisyah. Satu cabang loh ternyata bisa. Saya sendiri juga ketar-ketir nggak punya uang, bagaimana mau menggerakkan? Ya saya cobakan melalui mahasiswa juga tidak punya uang. Karena nggak boleh cari uang ke orang tua. Ya mereka mencari dengan medsos. Kelompok milenial lebih mudah ternyata. Saya juga salut dalam waktu yang sangat singkat. Mereka bisa mengumpulkan uang di atas 1 juta per kelompok 3 orang. Masa kita kalah sama mahasiswa? Terbukti bisa merenovasi kantor dengan dana terkumpul surplus. Sehingga kita bisa, ya itu rezeki dari Allah. Kenapa? Karena ibu-ibu semua bergerak. Ya, nah ini yang memperkuat kita. Jadi tujuannya adalah nggak ada cara lain bahwa tahun 2020 sudah disampaikan untuk data muktamar bahwa jumlah BUEK sekian, koperasi sekian, SWA sekian. SWA itu sekolah wira swasta Aisyah. Tapi tidak ada di Tangsel. Tapi nggak apa-apa. Telat lebih baik daripada tidak ada. Kenapa? Yang belakangan biasanya lebih bagus. Ya, peniru itu lebih keren biasanya. Jadi nggak usah, kita tetap semangat ya ibu-ibu. Jadi inilah tujuannya. Baik, kita lanjut saja. Nah, untuk pengertian kita sama-sama sudah tahu
Pemberdayaan ialah upaya supaya lebih baik ke depannya. Upaya memberikan ekonomi, wewenang, kepercayaan kepada setiap individu, baik laki-laki dan perempuan. Dalam satu organisasi, karena Aisyah berarti perempuan semua. Agar setiap individu tersebut dapat berdaya, serta kreatif, inovatif. Pak Ikam Gembrot kalau kami di FK. Kalau guru-guru pasti hafal itu. Pembelajar aktif, inovatif, kreatif, Menggembirakan. efektif, gembira, dan berbobot. Pak Ikam Gembrot. Berbobot. Ya. Itu langsung kan kalau, karena Ibu Aisyah itu Bu Gusniarti, itu guru semua, termasuk kita ya Bu Gus, kita juga guru ya. Nah, baik. Jadi kreatif, inovatif. Pak Ikam Gembrot melakukan segala hal yang akan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Dan ini sudah dilakukan di Aisyah, di level manapun. Pemberdayaan perempuan upaya untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Baik peran, akses, manfaat, dan kontrol perempuan dan laki-laki itu semuanya diberi peluang. Muhammadiyah sudah sebelum merdeka, ya semua digeluti oleh Aisyah. Ingat mungkin ya sejarahnya di bidang pembangunan, termasuk dalam hal yang terkait ekonomi. Oke. Pemberdayaan masyarakat juga demikian, proses perubahan sosial. Jadi kita berubah dulu diri, kemudian keluarga yang terdekat, kemudian organisasi, masyarakat insya Allah. Dan itu biasa dilakukan di Aisyah dan Muhammadiyah. Supaya apa? Ya, ya supaya menjadi lebih sejahtera dan mandiri dengan berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan sosial ekonomi keagamaan, bertujuan meningkatkan sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Ibu-ibu semua sudah sehat, sejahtera. Saya nggak bisa hadir di sini, tapi meningkatkan, nah ini perlu berkesinambungan, berkelanjutan. Begitu kan ya Bu Eni? Kemandirian memiliki makna bahwa istri tidak tergantung ekonomi hanya semata kepada suami. Namun demikian, memutuskan segala sesuatu tetap musyawarah. Saya ulangi, musyawarah dengan suami dan libatkan semua keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Insya Allah nggak akan terjadi masalah. Kita merangkap sebagai guru, kemudian juga pengusaha nggak ada masalah. Pengusaha itu jadi besar karena ada yang kecil. Kita yang kecil aja biar ada yang besar. Dimulai ya Bu. Nah, baik. Ekonomi, menurut paham saya ya, salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku, tindakan manusia dalam memenuhi kehidupan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata Adam dan Hawa seperti itu zaman itu. Beliau memenuhi kebutuhannya, diiming-imingi oleh setan, kan begitu kan. Nah, kita seperti apa? Melihat fakta sejarah, track record bangsa kita, diri kita. Ya, wal tanzur kan ada ya ayatnya. Kita lanjut. Salah satu langkah yang bisa mendorong kemandirian organisasi Aisyah adalah dengan membangun kemandirian ekonomi organisasi berbasis ekonomi keluarga, yaitu melalui bina usaha keluarga Aisyah. Nah, BUEK ini belum terwujud. Oh ya, ibu-ibu kita doakan Bu Aisyah, dua keluarganya itu terpapar COVID. Ya, alhamdulillah Bu Atia sebagai tim dengan Bu Dewi siap membantu sehingga terwujud acara ini. Ya, kita doakan semoga Bu Asia Ketua MEK PDA segera sembuh, diringankan sakitnya dan sehat pulih kembali bisa bergabung dengan kita. Ibu-ibu yang berbahagia, BUEK merupakan skema program. Ya, jadi sudah merupakan struktur yang kultur yang sudah diinstruksikan. Ya. Program pemberdayaan ekonomi umat yang diluncurkan oleh PP Aisyah pada saat tanwir pertama tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pertama dirancang untuk memberdayakan ibu rumah tangga,
minimal dapat mempunyai usaha mandiri seperti usaha yang berbentuk home industry macam-macam. Dan ternyata BUEK yang jalan itu bisa membiayai roda organisasi. Ya, di DKI, entah utara, entah apa, itu malah menghidupkan membentuk Posbaku dengan biaya dari BUEK. Kenapa? Karena kita nggak usah khawatir, SDM kita cukup. Ya, ibu rumah tangga perlu apa? Ya di backup oleh tim koperasi misalnya. Simpan pinjam. Kenapa? Bangladesh uji coba dan hasil penelitian dari rektor ITB-AD, ternyata ibu-ibu perempuan itu lebih fokus, lebih jujur. Ya, 92% tidak pernah terjadi masalah dalam pengembalian pinjaman-pinjaman. Jadi lebih amanah. Ibu-ibu, ini potensi buat kita. Modal besar buat SDM Aisyah. Kemudian siapa yang akan jadi sasaran? Kita dari kita dulu. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita punya guru, ya, kita punya kader, kita punya cabang, sampai ke ranting, sampai jamaah. Kita upayakan itu. Kemarin saya sudah ingin mencoba mendampingi Ibu Ketua Majelis dengan produk-produknya, tapi kok lama-lama menyusut karena ya kita coba mulai dari sekarang bersama-sama. Bersama-sama kita bisa. Bersama kita bisa. Berjamaah lebih baik kan sholat. Berapa itu pahalanya? Makan dulu sayang. Ya, bisa dilanjutkan. Terdengar suara saya? Dengar. Minum ya. Terdengar. Dengar Kak, paling ada yang suka Agak itu karena putus-putus, internet Bu. aja. Ya, peran perempuan itu dalam 3 hal. Enabling, kemampuan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang dalam hal ini di bidang ekonomi. Gak usah difoto ya ibu-ibu, tim akan nge-share nanti. Alhamdulillah. Setelah disempurnakan. Kenapa? Kita nanti akan diskusi. Kita kuras sebanyak-banyaknya ilmu dari Dr. Gusniarti yang membidangi ya keuangan, ekonomi, syariah. Kemudian yang kedua, empowering, kemampuan menguatkan potensi atau daya SDM yang dimiliki oleh Aisyah di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, advokasi. Kemampuan melakukan perlindungan, pemihakan kepada ibu-ibu Aisyah. Dan ya dari pusat sampai ke ranting kira-kira. Kalau begitu kita dari PDA dan Aisyah yang ada di sekitar PDA. Ini perlu kita advokasi nanti. Kalau ada gangguan-gangguan, dilarang A, B, C, D, kita mau online misalnya, kita bersama-sama. Insya Allah kita dukung bersama-sama Posbaku. Bakum kita akan kuat nanti. Kalau ada apa-apa, advokasi dalam hal hukum dari Posbaku. Itu ya ibu-ibu, kita udah lengkap kok, insya Allah, cuman bergerak berbarengan nanti. Nah, prinsipnya kita ketahui bersama. Ya, tetap dalam hal ekonomi, apapun bentuk gerakannya, ini nggak boleh disentuh, yaitu riba. Karena jelas, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya potong aja di sini ayat yang terkait untuk mempersingkat ya. Halallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu zolim dan menzolimkan. Ya. Untung bagi rentenir itu hanya sesaat, tapi dia akan terzolimi dalam selamanya. Siapa lagi ya yang korbannya? Baik. Nah, jual beli di sini bisa tijaro, bisa pedagang, bisnis atau jasa. Ya, itu salah satu cara mencari rezeki dari kelebihan yang diberikan oleh rezeki Allah. Juga bisa bertani, ibu-ibu. Kan di-share ya di grup-grup. Ayo bikin kebun tuh, halaman jangan dikosongin. Saya juga tuh di halaman belakang saya tanamin cabai.
Udah berapa kali nggak beli cabai. Ya. Nah, kemudian beternak, silakan. Ternak yang untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Bisa kok, kecil-kecil kok. Karena kadang-kadang tukang sayur nggak datang, kita bisa metik. Gitu ya. Sebentar lagi ya sayur kangkung saya juga sudah bisa dipetik kayaknya. Karena ya itu saya dapat dari grup-grup Aisyah loh ibu-ibu. Nah, kita lihat sejarah Siti Khadijah sebelum ada Islam di bawah Muhammad. Beliau seorang konglomerat. Ya, jadi keliru kalau dia mengatakan perempuan itu bodoh. Di zaman jahiliyah nyatanya ada perempuan pinter. Jadi jangan mau lagi ya, ada cuman karena satu. Jadi bintang kejora di langit yang gelap gulita, nggak semua orang bisa melihat. Ada kok, ya pebisnis itu pemasok itu, dan hartanya digunakan setelah Islam untuk perjuangan Islam seluruhnya. Makanya Muhammad bisa bergerak umat Islam karena ada penyandang dana. Siapa penyandang dana? Perempuan. Itu orang Islam itu harus sadar itu. Perempuan loh gitu. Siapa? Siti Khadijah yang lahir besar di zaman jahiliyah, tapi dia hebat. Berapa kali jadi janda bisa mengelola ekonomi. Nah kita punya di Tangsel, kita punya Ibu Gusniarti, tinggalnya di Legoso itu. Ibu Ermalina, Bu Gusniarti juga aktif saya lihat di grup Tangsel. Kita manfaatkan untuk seterusnya. Dan beliau juga memanfaatkan kita, biar ilmunya tetap berkembang dan berbuah terus. Gitu ya ibu-ibu. Siapa lagi? Halimah Sa'diyah, nggak ada yang nggak kenal. Itu seorang perempuan menjual jasa menyusukan bayi. Ini tidak dikenal di Indonesia. Ini kultur Arab. Dan itu dilegalkan oleh Islam. Muhammad SAW tidak disusukan oleh bundanya Aminah, tapi disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Dia diupah oleh kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib. Kemudian Siti Zainab binti Yaish menyamak dan menjahit. Dengan itu dia mendapatkan uang, membiayai kebutuhan keluarganya. Ummu Mubashir Al-Ansariyah, petani kurma, berhasil juga menjalankan roda ekonomi untuk keluarganya. Tapi ini tidak diekspos. Ayo perempuan-perempuan yang mengekspos ini. Banyak yang tidak diekspos, perempuan-perempuan hebat di masa awal Islam. Ya. Nah, jadi sudah ada. Yang penting tidak pernah ada larangan dalam Al-Quran. Perempuan berbisnis, perempuan berkarir, tidak pernah ada larangan. Karir-karir ini sudah ada, ini contohnya. Ini baru berapa orang yang bisa saya kumpulkan dari referensi-referensi yang terserak. Ya, prinsip berikutnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wah, ini sudah mantap ini di Aisyah. Lanjut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Ya. Ini ayat yang betul-betul sudah diterapkan secara praktis oleh ibu-ibu Aisyah. Tidak terkecuali ya, ibu-ibu Aisyah setangsel. Kalau enggak, sudah mati suri, sudah meninggal habis kali Aisyah. Karena ini semangatnya dari ayat-ayat tersebut. Tambah lagi dengan menerapkan sifat-sifat Rasul. Untuk berbisnis pasti itu harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Dan prinsipnya kalau itu kita lakukan, kita laksanakan, itu akan mewujudkan rahmatan lil alamin. Bukan rahmat bagi pelaku usaha, pelaku ekonomi, tapi juga rahmatan buat lingkungan dan semuanya. Ya, dia menggerakkan organisasi. Kemudian bagaimana kalau kita melihat ekonomi dan keluarga sakinah? Masih ingat dong? Ya, salah satu fungsi dari 12 fungsi keluarga sakinah, teorinya begitu. Itu yang membuat teori siapa? Ibu-ibu Aisyah.
melibatkan kampus-kampus, ya. Apa? Yaitu ekonomi. Ekonomi salah satu dari fungsi keluarga sakinah. Gak perlu mewah-mewah, anak mau sekolah ada, ya. Butuh kendaraan ada, di jalanan banyak kendaraan. Butuh Zoom ada, keluarga sekolah online ada, ya. Itu sakinah. Kalau enggak ya gimana, makan aja susah. Untuk yang susah makanya kita ada ayat Al-Ma'un. Udah komplit lah. Nah, keluarga sebagai wahana mengembangkan kemampuan mengelola sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah kebutuhan keluarga, kita wajib infak sodakoh, wajib zis untuk masyarakat. Itu untuk sekarang dan masa depan secara efektif dan efisien. Ya, membina kualitas kehidupan keluarga secara realistis dan bertanggung jawab. Nah, program Aisyah dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, majelis itu juga kita miliki di PDA Tangsel, yaitu bergerak di bidang ekonomi rakyat kecil dan menengah. UMKM mungkin ya maksudnya ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Gusniarti. Saya takut masuk ke sini, bukan bidang saya. Karena bidang saya tentang keluarga. Ya. Saya ulang kembali. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PDA Tangsel bergerak di bidang ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Beberapa program pemberdayaan diantaranya mengembangkan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, BUEK, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan SWAS, Sekolah Wira Swasta Aisyah. Daerah ya minimal, wilayah semuanya sudah ada. Daerah sudah banyak yang punya. Wilayah sampai punya toko ya, toko seperti supermarket, minimarket itu ada di Serang. Ya, nah karena mereka memang punya usaha yang sudah canggih, punya stikes wilayah. Insya Allah dengan kita mengadakan Zoom ini didamping oleh nanti kampus UAMK dulu, nanti saya juga berjejaring dengan UMJ karena rektornya sudah siap ya bersama-sama dengan Aisyah Tangsel. Tinggal kita ini, ayo ibu-ibu ya. Ya, saya yakin tadi juga ada disinggung. Usaha mikro kecil sudah dilakukan, tapi personal. Ya. Sama-sama bekerja, belum bekerja sama, belum berjejaring. Saya menunggu terus, ayo dong. Mek gimana nih, ada Ibu Ida, ada Ibu Atika, ada ibu-ibu yang lain, ayo kita bersama-sama gitu kan. Tapi saya juga bingung, makanya uji cobakan ke Pondok Aren ternyata bisa. Baik ibu-ibu yang saya hormati, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah itu program pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan ekonomi keluarga. Ini secara definisinya kira-kira seperti itu. Kak, ya. Waktunya sudah hampir habis, udah tinggal 2 menit ya, udah lewat. Nah, ini saya tadi sudah sampaikan, nanti bisa baca bahwa ya BUEK itu wujud jihad ekonomi Aisyah. Oleh sebab itu diseriusi sungguh-sungguh fokus. Ya, baik, kita lanjut saja. Salah satu ya kemandirian Aisyah dengan membangun kemandirian ekonomi. Oh ini kok terulang 2 kali ya. Kita lanjut saja. Nah ini yang penting. Insya Allah kita bisa. Bisa ibu-ibu. Karena sudah terbiasa dengan kolektif, kolegial, dan kompak. Mari ibu-ibu sukseskan pemberdayaan ekonomi perempuan di Tangsel melalui BUEK. Mek siap ya Bu Atia dan timnya. Insya Allah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita jangan jadi ada sinyal nih. Kita jangan jadi yang seperti ini ya ibu-ibu. Ya. Ini kok pimpinannya seenaknya. Dorong untuk menuju
Islam yang sebenar-benarnya mari kita renungkan. Kita itu masuk kelompok yang mana ibu-ibu? Ya, kita merenung aja nggak usah jawab. Biar ini agak lama ya di share. Nah, saya ini masuk yang mana ya? Tuh, emang gue pikirin juga ada yang dorong dengan kenceng, ada yang gue ganjel loh gitu kan. Lucu ya, masuk tipe mana ya? Oke. Untuk renungan aja ibu-ibu biar nggak tegang amat, tadi serius amat gitu kan. Ya, Bu, apa yang dia Terlihat ya, nanti saya share. belum. Ya, Iya, Bu. ya, terima kasih ibu-ibu. Saya sangat apresiasi, sangat bangga dengan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren gambar perahunya ada filosofinya Kak Afni. Oh ada, mari kita